Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Endang beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang berkah dan cerah ini kita masih tetap dianugerahi sehat dan masih tetap bersemangat dan juga masih tetap bertenaga ya untuk kembali hadir di majelis yang semoga diberkahi ini. Alhamdulillah, saya lihat antusias bapak-bapak untuk menghadiri majelis taklim ya sangat besar di sini. Saya ini ngisi acara pengajian subuh itu di beberapa masjid ya, tapi tidak pernah sebanyak seperti di sini, Pak. Alhamdulillah di sini luar biasa ya. Semoga ini menjadi pertanda kebersamaan seluruh warga di komplek ini, dan juga mudah-mudahan ini adalah ciri daripada kemaslahatan umatnya. Karena di dalam satu hadis disebutkan apabila kita ingin melihat maslahatnya atau berjamaahnya suatu masyarakat, maka lihatlah mereka di waktu sholat subuh. Nah, alhamdulillah di sini luar biasa ya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah memberi judul ya tema tausiah pagi ini. Apa ibu-ibu judulnya apa, Bu? Pentingnya iman. Ya, pentingnya iman. Tapi sebelum saya sampaikan, boleh ada satu permintaan kepada Dok. Minta minum, Pak, kalau boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran ada satu surah ya, surah yang ke-104 kalau tidak salah, yaitu surah Al-Asr. Wal asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Surah Al-Asr ini menjelaskan bahwa manusia di dalam hidupnya akan selalu merugi, Pak. Ya, siapapun orangnya maka dia akan rugi selama hidupnya, kecuali orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh yang saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi hidup akan rugi, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa dibarengi dengan iman. Ya. Apa iman itu? Iman itu al-yakin huwa an-nutqu bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amal bil jawari. Ya. Dekat saya naon dia? Hiji wae. Badan mana? Nah, ini. Punten. Bismillah. Iman itu adalah
keyakinan, Pak. Al-yakin, keyakinan. Keyakinan yang tertanam di dalam hati. An-nutqu bil lisan, yang diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil qalb, ditekadkan di dalam hati. Wal amal bil jawarih, dan dilaksanakan, dijalankan di dalam perbuatan. Itu iman namanya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, iman itu, setiap kata iman itu selalu diikuti dengan amal soleh. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Atau wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa bagi mereka ada surga. Jadi iman adalah pekerjaan hati, sedangkan amal soleh ini pekerjaan lahir. Ya. Ini dua hal yang harus selalu bersamaan. Ya, iman itu keyakinan yang tertanam di dalam hati, sedangkan amal soleh itu adalah refleksi daripada keimanan itu sendiri. Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan meyakini, tapi harus dibarengi dengan perbuatan. Dan tidak cukup hanya dengan beramal soleh, tapi tidak dibarengi dengan keyakinan. Ya. Ini hati dan perbuatan. Ini harus serasi. Itulah yang disebut dengan iman dan amal soleh. Bersatunya iman dan amal soleh dalam diri seseorang, maka disitulah disebut dengan kata muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang telah menyatukan antara pekerjaan hati dengan pekerjaan lahir. Ya, maka disitulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa pentingnya iman di dalam hidup kita? Tentu sangat penting. Kenapa? Karena iman menjadi syarat diterimanya seorang hamba di sisi Allah. Ya. Iman itu menjadi syarat mutlak diterimanya segala amal kebaikan. Suatu perbuatan, ya, amal atau kebaikan sekecil apapun akan diterima di sisi Allah. Ya, dengan adanya iman. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah, akan diterima, Bapak Ibu, menjadi satu nilai, menjadi satu kebaikan, ya, apabila dibarengi dengan iman. Ya. Tapi sebaliknya, sebanyak apapun perbuatan seseorang, jika tidak dibarengi dengan iman, maka dipastikan tidak akan diterima, sebanyak apapun kebaikan itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Surah Ali Imran ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak memiliki iman. Orang-orang yang ketika hidupnya dia tidak punya keyakinan. Ya, maka harta mereka dan anak-anak mereka tidak dapat menolong mereka. Sekalipun hartanya itu digunakan untuk kebaikan, ya, sekalipun hartanya itu digunakan untuk kemanusiaan. Bapak Ibu, ada orang-orang di luar Islam yang menginfakkan hartanya untuk, ya, untuk kepentingan kemanusiaan, ada, Pak? Banyak. Mereka gunakan hartanya untuk amal sosial, mereka gunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang terkena bencana alam. Mereka gunakan hartanya untuk membantu kemanusiaan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lan tughniya anhum, tidak berguna, ya, tidak bermanfaat sedikit pun harta mereka. Ya. Walal auladuhum, begitu pula anak-anak mereka. Ya, anak-anak mereka sekalipun ada di antara anak-anak mereka, ya, yang kemudian menjadi ustadz, menjadi kiai, ya, bahkan di antara anak mereka ada yang menjadi nabi, Bapak Ibu, menjadi rasul, tidak dapat menolong mereka. Siapa? Anak dari seorang kafir yang kemudian menjadi rasul itu siapa, Bapak Ibu?
Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya namanya Azar di dalam Al-Quran itu berada di neraka dan Nabi Ibrahim tidak dapat menolongnya. Ya. Suatu saat Rasulullah menceritakan ketika Nabi Ibrahim berada di surga, dia melihat ke neraka ada seorang laki-laki yang di keningnya ya terdapat tanda biru. Kemudian dia menangis karena itu bapaknya. Maka beliau berdoa memohon kepada Allah supaya bapaknya diselamatkan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah wajah bapaknya sehingga Nabi Ibrahim tidak menyukainya. Yang di sini pentingnya iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Di dalam Al-Qur'an surah yang ke-14 ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna syai'a mimma kasabu." Perumpamaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak memiliki iman, amal-amal mereka seperti debu yang ditiup angin. Seperti debu yang berada di atas batu yang ditiup angin di saat musim angin kencang. Mereka tidak kuasa untuk mendapatkan manfaat apapun dari kebaikan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Surah 14 ayat yang ke-18. Disinilah pentingnya iman. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah ditanya ya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'malu ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling disukai Allah? Maka jawaban pertama apa? Al-imanu billah. Ya, beriman kepada Allah. Ini menjadi amal yang paling disukai Allah. Lalu sahabat itu nanya lagi, "Tsumma ayya ya Rasulullah?" Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Kemudian tsumma ayya ya Rasulullah? Lalu amal apa lagi? Rasul mengatakan as-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktu. Ini iman. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat ya di surah As-Saff, surah yang ke-61 ayat 10 dan ayat 11. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan? Maukah kalian kutunjukkan satu niaga yang dijamin tidak akan rugi? Ya, jadi ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, satu niaga, satu usaha yang dijamin tidak akan rugi. Apa itu? Tu'minuna billah. Pertama, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan ya jiwamu. Ini iman pertama kali disebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa artinya? Sebanyak apapun pengorbanan seseorang di dalam hidupnya, sampai dia berkorban nyawa dan harta, tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak didasari dengan iman. Ada satu pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, apakah orang-orang di luar Islam yang berbuat baik itu tidak dihargai kebaikannya? Ya, apa Allah tidak memberi balasan kebaikan orang-orang yang berbuat baik di luar Islam, Pak? Orang-orang yang tidak memiliki iman ketika mereka berbuat baik, apa Allah tidak menghargainya? Tentu, Pak. Setiap orang yang berbuat baik, maka Allah pasti akan memberikan balasan kebaikannya. Nah, hanya bedanya apa? Ya, orang-orang di luar Islam, orang-orang di luar mukmin yang berbuat baik akan dihargai kebaikannya. Allah akan memberi balasan kepadanya. Tapi balasan yang mereka terima hanya sebatas di dunia. Ya, Allah akan berikan balasan. Bapak Ibu pernah dengar ada seorang perempuan Itali namanya Bunda Teresa.
Dia mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan, ya, menolong orang-orang yang terkena penyakit lepra, ya, selama berpuluh-puluh tahun di Kalkuta, India, ya. Dan dia niatkan untuk membantu kemanusiaan. Apa dapat balasan, Pak? Dapat balasan nggak, ibu-ibu? Dapat dia balasan. Allah berikan balasan kepadanya, tapi hanya sebatas di dunia. Ya. Dia mendapatkan hadiah Nobel, ya. Dia pernah mendapatkan hadiah Nobel. Bahkan perempuan ini bisa pergi ke negara mana saja tanpa harus minta visa. Ya. Dia bisa naik pesawat mana saja tanpa harus membeli tiket, Pak. Ya. Ini penghargaan yang luar biasa, ya, yang diberikan oleh dunia internasional. Dihargai oleh Allah. Tapi itu hanya sebatas di dunia. Adapun di akhirat, nah, seseorang baru akan mendapatkan nilai dari kebaikan yang dilakukannya apabila dibarengi dengan iman, dengan keyakinan. Inilah sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa di dalam Al-Quran kata iman itu selalu diikuti dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Bapak ibu yang dirahmati Allah, iman itu, ya, iman itu sebenarnya meyakini adanya perkara-perkara gaib. Jadi yang disebut dengan iman itu adalah percaya, yakin adanya perkara-perkara gaib. Ya. Maka di surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak mengandung keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi yang disebut iman itu meyakini adanya perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib itu, Pak? Perkara gaib itu apa? Perkara gaib itu adalah perkara-perkara yang wujud. Wujud itu artinya ada, Pak. Ya, bukan wujud itu tampak, bukan. Tapi wujud itu ada. Wujud dalam bahasa Arab artinya ada. Jadi perkara-perkara yang ada, tapi kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya, dan tidak bisa merabanya. Itu gaib namanya. Ya. Kenapa gaib, Pak? Bapak Ibu? Kenapa kita tidak bisa melihatnya, mendengarnya, dan merabanya? Kenapa? Karena keterbatasan manusia. Allah memberikan keterbatasan kepada semua manusia bahwa dia tidak bisa melihat perkara-perkara yang gaib. Ya. Kalau kita perhatikan, ya Bapak Ibu, ini contoh aja, contoh. Misalnya ini ada dinding, ada hijab nih di belakang saya. Di belakang hijab ini ada apa, Bu? Meja. Ya, ada meja, ada kursi mungkin ya. Saya tidak bisa melihatnya dari sini. Ya, meja kursi itu ada di belakang hijab ini, tapi saya tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena terhalang oleh hijab ini. Nah, itulah gaib seperti itu. Ya. Bapak Ibu percaya dengan adanya surga? Percaya. Pernah melihatnya? Atau pernah ke sana? Barangkali yang pernah ke sana? Ya, nah itu gaib, Pak. Ya, surga itu ada, neraka itu ada, dan kita meyakini adanya. Nah itulah yang disebut dengan beriman kepada yang gaib. Ya. Ada orang mengatakan begini, saya baru percaya kalau saya sudah melihatnya. Itu bukan iman. Bapak Ibu, kalau sudah melihat pasti semua orang juga percaya. Betul nggak? Ya. Orang-orang Yahudi itu mereka mengkaitkan keyakinannya itu dengan harus melihat.
di surah Al-Baqarah mereka pernah berkata kepada Nabi Musa, ya, wa idh qultum dan ingatlah ketika kalian berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami bisa melihat Allah dengan jelas. Kami tidak akan percaya sebelum kami bisa melihat wujud Allah dengan jelas. Baru kami akan percaya. Itu bukan iman, Mbak. Ya. Iman itu justru meyakini adanya perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak bisa diraba dengan tangan. Kenapa? Kenapa Allah tidak menampakkan dirinya kepada kita, Bapak Ibu? Ya, kenapa misalnya tiap pagi Allah itu menampakkan dirinya di langit, di atas langit, ya kemudian keluar, halo manusia, gitu misalnya gitu ya. Kenapa? Kalau Allah menampakkan dirinya, tidak akan ada orang kafir, Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada semua manusia, maka tidak akan ada orang yang durhaka. Kenapa pahala sholat itu tidak diperlihatkan di dunia? Kalau pahala sholat itu diperlihatkan di dunia, Bapak Ibu, dipastikan tidak akan ada orang yang tidak sholat. Ya, seperti apa pahala sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu, Bapak Ibu? Lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Kalau itu diperlihatkan Allah di dunia, ya mungkin masjid ini jauh lebih penuh daripada sekarang. Ya. Ini iman. Kenapa? Kenapa iman itu berkaitan dengan yang gaib? Karena memang iman itu ujian, Mbak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita semua dengan meyakini adanya perkara-perkara yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak bisa diraba. Percaya tidak? Ini ujian. Nah, karena iman ini berkaitan dengan perkara yang gaib, ya, maka ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang tidak beriman. Ini ujian. Dan alhamdulillah kita semua lulus di dalam ujian ini. Ini ujian keyakinan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keyakinan kita. Apakah percaya ya kepada Allah sekalipun dia tidak melihatnya? Ya. Makanya di surah Maryam ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jannatu adn allati wa'ada ar-rahmanu li ibadihi bil ghaib. Ya, surga Aden yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya, ya, sekalipun surga itu tidak terlihat. Jadi surga akan diberikan kepada orang-orang yang meyakininya, percaya, yakin, sekalipun dia tidak melihat surga itu. Dan kita semua meyakininya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, coba rukun iman ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Ya, pertama beriman kepada Allah. Kalau kita lihat dari rukun iman yang 6 ini, semuanya gaib, betul tidak? Rukun iman yang 6 ini semuanya gaib. Pertama beriman kepada Allah. Allah gaib tidak? Gaib. Tidak ada yang pernah bisa melihat Allah, kecuali ada beberapa orang yang pernah diperlihatkan. Seperti Nabi Musa atau Nabi kita Rasulullah SAW. Yang kedua beriman kepada siapa? Malaikat gaib tidak? Malaikat gaib. Ya, Allah menciptakan satu makhluk yang superior yang bernama malaikat, dan itu gaib. Ya, tidak ada di antara kita yang pernah bertemu dengan malaikat. Ya, Bapak Ibu, ada yang pernah melihat malaikat di sini? Tidak ada, ya, tidak ada yang pernah melihat malaikat. Yang ketiga beriman kepada apa? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, kepada malaikat, yang ketiga kitab, Quran. Quran gaib tidak?
Quran gaib tidak, Bapak Ibu? Quran itu tulisannya bisa dilihat, Pak. Tulisannya bisa dilihat. Tapi isinya itu gaib. Ya. Quran ini tulisannya bisa dilihat, bisa dibaca, tapi isinya ini gaib. Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat yang menurunkannya adalah Jibril. Ya, bagaimana Quran diturunkan gaib tidak? Gaib. Bagaimana malaikat Jibril itu mewahyukan Quran ini kepada Nabi Muhammad? Gaib tidak? Bagaimana cara Nabi menerima Quran ini? Gaib tidak? Gaib. Dan isi Al-Quran ini semuanya mengenai perkara yang gaib. Ya. Quran ini gaib. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Bapak Ibu, Nabi Muhammad gaib tidak? Orangnya gaib tidak, Bu? Orangnya tidak gaib. Orangnya tidak gaib, ada. Ya, orang-orang Mekah tidak ada satupun yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad bahwa ada orang yang bernama Muhammad. Semua percaya. Ya. Jadi yang gaib itu apanya? Yang gaib itu kenabiannya, Pak. Yang gaib itu kerasulannya. Kalau manusianya percaya ada orang yang bernama Muhammad, tapi kerasulannya itu yang gaib. Makanya tadi kan, karena berkaitan dengan gaib, maka ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang Mekah percaya semua kepada bahwa ada orang bernama Muhammad, tapi tidak semua percaya dengan kenabiannya, tidak semua percaya dengan kerasulannya. Bagaimana seseorang itu diangkat menjadi nabi, itu gaib. Ya. Bagaimana Allah melantik seorang manusia menjadi seorang rasul, ini gaib. Ya. Kemudian yang kelima, rukun iman yang kelima apa? Hari kiamat. Kiamat gaib tidak? Gaib. Jelas hari kiamat gaib. Kapan kiamat itu terjadi? Semuanya gaib. Rasulullah pernah kedatangan malaikat Jibril ketika sedang berkumpul seperti ini. Ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke ruangan itu, tidak mengucapkan salam, tidak punten. Tiba-tiba dia datang dan duduk persis di depan Rasulullah, sampai kedua lututnya beradu dengan lutut Rasulullah, dengan kedua lutut Rasulullah. Ya, kemudian orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi mengatakan, al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul, dan seterusnya. Iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Setelah dijelaskan, orang ini mengatakan, sodaqta, benar kamu. Lalu akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku apa itu Islam. Lalu Nabi mengatakan, al-islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa antuqimas shalah wa antutiyaz zakah wa antasuma ramadhana wa antuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, setelah diterangkan apa itu Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, dan ibadah haji, maka orang ini mengatakan sodaqta, benar. Sampai dia nanya lagi, wa akhbirni anil ihsan, terangkan apa itu ihsan. Kata Nabi, al ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinkan kamu yang dilihatnya, itu ihsan. Lalu dia nanya lagi, wa akhbirni anis sa'ah, lalu terangkan kepadaku kapan kiamat. Ya, kapan kiamat itu terjadi? Nabi mengatakan, al-mas'ul laisa bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang kiamat kapan. Malaikat Jibril tahu nggak, Pak, kapan kiamat? Tidak. Makanya dia bertanya. Nabi tahu nggak kapan kiamat? Tidak. Makanya beliau mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ada nggak selain Nabi atau selain malaikat yang tahu tentang kiamat? Ada, Pak. Kemarin kita pernah dengar kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012.
Jadi nabi dan malaikat saja tidak tahu. Kenapa? Karena kiamat itu menjadi rahasia Allah. Ini gaib. Qadha dan qadar ini gaib nggak Pak? Gaib semuanya. Jadi yang namanya iman itu percaya, meyakini adanya perkara-perkara yang gaib. Ya, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya kiamat, tentang adanya barzakh. Ya. Semuanya gaib. Ya. Dan semua kunci gaib itu ada pada sisi Allah. Ya, di surah yang ke-6 ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya, tidak ada yang mengetahui. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan semua kunci gaib itu ada di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi semua perkara gaib itu ada di tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ada Pak? Bapak Ibu, manusia yang tahu tentang perkara gaib ada tidak? Ada. Di surah yang ke-73 ya, ayat yang ke-26 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah yang mengetahui semua perkara yang gaib, dan tidak ada seorang pun yang diberitahu tentang yang gaib illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoinya di antara para rasul. Nah, oh jadi ada manusia-manusia yang tahu tentang gaib. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Ya, mereka diberitahu, tapi tidak semua yang gaib diberitahukan kepada mereka. Hanya sebagian dari perkara-perkara gaib Allah beritakan kepada mereka. Makanya Rasulullah tahu tentang, bisa menjelaskan tentang surga, bisa menjelaskan tentang neraka, bisa menjelaskan tentang keadaan nanti saat terjadinya kiamat. Itu kan gaib semua. Bagaimana Nabi bisa menerangkannya? Karena Allah memberitahunya. Ya. Jadi hanya para nabi, hanya para rasul, manusia-manusia yang diberitahu tentang perkara yang gaib. Ya. Ada nggak selain nabi dan rasul yang diberitahu tentang yang gaib? Ada Pak. Siapa lagi? Orang yang mau meninggal, Pak. Ya. Orang yang mau meninggal di saat sakaratul maut, maka Allah perlihatkan kepada mereka tentang perkara gaib. Ya. Di surah yang ke-50 ya, surah Qaf ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mautu dzalika minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut, itulah perkara yang selama ini kamu lari darinya. Wa kashafna anka ghita'aka fabasaruka yauma hadid. Maka pada saat itu kami akan buka penutup matamu, sehingga pada hari itu kamu akan melihat semua perkara yang gaib. Ya. Jadi pada saat sakaratul maut Allah akan membuka tabir yang menutup mata kita dari melihat yang gaib. Maka saat itu penglihatan kita menjadi tajam, Pak. Semua perkara gaib akan diperlihatkan. Ya, Bapak Ibu pernah melihat malaikat? Mau Pak melihat Bu? Melihat malaikat mau? Bapak Ibu? Ya. Kita sering mendengar ada malaikat yang bernama malakal maut ya. Kita akan ketemu nanti, akan melihatnya seperti apa malakal maut itu. Kapan itu? Nanti di saat sakaratul maut. Bapak Ibu ada yang pernah melihat alam barzakh? Nah, insya Allah nanti kita akan melihatnya di saat sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, di mana tempat kita akan berada atau di mana kita akan berada setelah kematian? Nanti akan diperlihatkan Allah.
Ya, Bapak Ibu pernah melihat Arash? Belum. Nanti, Pak. Di saat sakaratul maut, Arash itu akan terlihat. Ya. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, kullu unasin naimun. Semua manusia itu tidur, Pak. Ya, semua manusia itu tidur. Ya, nanti dia akan bangun di saat kematiannya. Semua manusia itu tidur. Nanti dia akan bangun saat datang kematian kepadanya. Ya, kita ini tidur. Sehingga di saat tidur kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan nanti di saat bangun semuanya akan terlihat. Bapak Ibu bisa dibayangkan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya alam barzah. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari hisab, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya pertanyaan kubur, ya, kira-kira seperti apa keadaan mereka di saat datang sakaratul maut, Pak? Bapak Ibu, seperti apa keadaan mereka? Atau seperti apa perasaan mereka di saat datang sakaratul maut? Na'udzubillah, tidak bisa dibayangkan. Makanya di saat datang sakaratul maut kepada mereka, orang-orang itu berteriak. Mereka tidak menyangka, tidak menduga apa yang mereka tidak percayai selama ini ada di hadapan mata mereka. Makanya berteriak orang-orang itu. Ya, di surah yang ke-23 ayat yang ke-99. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir itu, apa yang mereka katakan? Rabbirji'un, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Itu yang mereka katakan. Seperti itu mereka berteriak. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Itu yang mereka teriakan. Allah berfirman, kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapannya saja. Ya. Dan di hadapan mereka ada barzah di mana mereka tinggal ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada seseorang mengetahui perkara yang gaib, ya Bapak Ibu, tentang nasib, itu gaib bukan? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu gaib bukan? Gaib. Jadi kalau ada seseorang mengaku dia tahu tentang perkara-perkara gaib, dia bisa meramal nasib gitu ya, dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Nah, kemungkinannya dua orang itu. Pertama, boleh jadi orang itu seorang nabi. Mungkin nggak Pak dia seorang nabi? Kenapa tidak mungkin? Karena tidak akan ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad. Kalau dia bukan seorang nabi, berarti dia orang yang mau mati berarti. Iya kan? Ya. Tapi setelah ditunggu-tunggu maut-maut, berarti apa tuh? Ya, nabi bukan, juga mau mati juga tidak. Berarti dia apa Pak? Ya, pembohong berarti dia. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia mengetahui perkara yang gaib, ya kemungkinannya dia seorang pembohong. Ya, jadi Bapak Ibu jangan percaya kalau ada orang-orang yang mengaku seperti itu, dia bisa meramal nasib seseorang. Ya, jangan percaya. Dan sekarang ini banyak. Komo ayeuna apa bade pemilu yuk. Maju deh itu karena itu. Saya juga tidak ngerti kenapa orang-orang seperti ini masih banyak didatangi ya. Kenapa orang-orang seperti ini masih dipercaya? Ya.
Bapak Ibu, kalau kita punya masalah atau kalau kita punya keinginan, mohonkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan datang kepada dukun paranormal. Dukun itu 70% bohong, Pak. 30%-nya wadul. Ada orang datang kepada mereka, ya, lalu ditanya, Bapak mau apa? Ya, saya Pak Dukun, saya mau mencalonkan untuk menjadi anggota dewan, ya, atau saya mau maju jadi wali kota, ya. Oh bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga saya ingin jadi orang kaya, Pak. Kalau betul orang itu bisa membuat orang lain kaya, iya, atunya tuh kudu nulungan batur. Ya. Kalau dia bisa membuat orang lain kaya, si dukun itu kaya ente, Pak. Kalau dia bisa membuat seseorang jadi wali kota, meureun manehna ge hayangan jadi wali kota. Ya. Nah, ini seringkali kita kejebak seperti itu. Ya. Ada seorang paranormal, kata orang pinter, yang bisa menggandakan uang, Pak. Pernah dengar ya? Saat ya? Kangjeng saha itu. Kangjeng Dimas. Dia bisa menggandakan uang. Yang 1 juta jadi 100 juta. Yang 1 miliar jadi 10 miliar. Dan ada orang-orang yang menitipkan uangnya. Bapak Ibu, kalau benar dia bisa menggandakan uang, tidak usah bilang ke orang lain. Benar nggak? Uangnya sendiri aja digandakan. Ya, uang 100.000 jadi 1 juta, tidak 1 juta jadi 10 juta. Udah nggak usah ribut. Ini yang kita heran. Ada seorang pemuda, ya sudah cukup umur untuk menikah, tapi teu nikah-nikah. Datang ke paranormal, ya. Aya naon cek paranormal. Mbak, saya ingin punya jodoh. Hayang nu kumaha? Nya hayang nu geulis atuh. Nya sok gampang teh. Tah ieu we jimatna ieu cenah. Sabaraha maharna, Bah? 1 juta ieu mah. Geuning mahal, dah hayang nu geulis pan cenah. Selesai, ya sok Bah tah ieu uang. Lalu dia pulang sama temannya. Di pintu masuk ketemu dengan perempuan judes. Ya. Kata dia, eta si perempuan mun judes gitu. Loh mun geulis. Saha eta teh? Eta teh kan istrinya si dukun. Ah, sugan teh geulis cenah istrina. Mun bener bisa apa nyari jodoh yang cantik, meureun istrina heula anu geulis teh. Itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib. Ya. Tabir gaib akan dibuka nanti saat sakaratul maut. Ya. Dan disitulah kita semua akan melihat ya apa yang selama ini gaib dan kita yakini, maka semuanya akan nampak di hadapan kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, iman itu menjadi kunci penting untuk mendapatkan surga Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi mi'atu ni'amin. Atau kama qala hadis, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 nikmat. Yang satu diturunkan di dunia dan dibagikan kepada seluruh manusia. Jadi Allah memiliki 100 nikmat, yang satu diturunkan di dunia dan dibagikan kepada seluruh manusia. Ya, kita bisa makan enak, ya, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa menikmati hidup, ya, dan kita bisa menikmati apapun yang kita rasakan. Maka semuanya itu berasal dari nikmat Allah yang satu. Ya, semua manusia mendapatkan nikmat dari yang satu ini. Ya, di antara nikmat yang satu ada satu nikmat yang sangat besar, Pak. Ya, yaitu nikmat iman. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan di dunia.
Kenapa ini dikatakan nikmat yang besar? Karena nikmat ini diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah. Ya. Dan nikmat ini itu gini, dari 100 nikmat tadi, 1 diturunkan di dunia, yang 99 nanti akan diberikan di akhirat nanti, Pak. Ya, di mana nih yang 99 ini diberikannya? Di surga nanti. Ya, di surga nanti diberikannya. Nah, siapa yang akan mendapatkan nikmat 99 ini? Nah, mereka lah orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan nikmat iman dan Islam ini. Makanya kenapa ini dikatakan sebagai kunci untuk mendapatkan surga. Nikmat iman, nikmat Islam, ini tiket, Pak. Tiket bagi kita untuk mendapatkan nikmat yang 99. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu dia bertanya tentang perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Ya, maka Rasulullah menyuruh laki-laki itu mencelupkan telunjuknya ke laut, lalu diangkat. Maka kata Nabi, setetes air yang tersisa di ujung telunjukmu itulah nikmat dunia, dan lautan itulah nikmat akhirat. Itu Bapak Ibu. Ya, bisa dibayangkan betapa kecilnya nikmat dunia ini dibanding dengan nikmat akhirat. Kalau ada seseorang mendapatkan kekayaan yang begitu banyak di dunia, maka sebenarnya itu hanya setetes, Pak. Ya, dibanding dengan luasnya lautan. Kalau ada seseorang mendapatkan kesenangan yang begitu besar di dunia, maka itu hanya setetes dibandingkan dengan nikmat akhirat. Kalau ada seseorang mendapatkan semua yang diinginkannya di dunia, maka itu hanya setetes air dibandingkan dengan nikmat akhirat. Ya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan iman itu memiliki berapa cabang, Ibu-ibu? 77. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una sya'batan. Iman itu memiliki 77 cabang. Afdaluha, iman yang paling utama apa? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ya, itu yang paling utama. Wa adnaha apa? Dan yang paling rendah, menyingkirkan duri dari tengah jalan. Itu tingkatan iman. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, iman inilah yang akan membuat segala amal ibadah kita diterima, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan iman inilah yang betul-betul dirasakan sangat penting, ya, saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di saat datang sakaratul maut, maka setiap orang akan meyakini dengan kebenaran Islam. Di saat datang sakaratul maut, maka disitulah orang-orang kafir pun akan percaya kepada Allah. Bapak Ibu, Fir'aun itu bersyahadat, ya. Fir'aun itu bersyahadat, Pak. Tapi syahadatnya diucapkan saat sakaratul maut, saat mau tenggelam. Dia mengatakan, ya, amantu. Dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Yang dimaksud adalah Allah. Dia percaya, dia mengucapkan syahadat itu. Ya. Amantu an la ilaha illa amanat Banu Israel, gitu. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Tapi tidak berguna imannya, karena keyakinan seseorang di saat sakaratul maut tidak ada gunanya. Ya. Surga lah nanti tempat yang terbaik untuk orang-orang yang ketika di dunia memiliki iman. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua akan mendapatkan surga. Maka jagalah keyakinan kita, rawat terus iman ini. Ya, ini kan tiket, Pak, tiket. Jangan sampai tiket ini hilang. Jangan sampai. Apa hilang tiket? Hilangnya keyakinan.
Ya, seseorang pindah agama, maka dia akan dianggap kehilangan tiket surganya, Pak. Ya, jangan sampai kotor. Apa yang bisa membuat kotor tiket kita? Perbuatan dosa dan maksiat. Ini bisa mengotori tiket kita. Jangan sampai sobek. Apa yang bisa membuat sobek tiket ini? Yang bisa membuat sobek tiket ini adalah perbuatan yang tidak baik kepada sesama manusia. Ya, ucapan kita yang menyakitkan, perbuatan kita yang tidak mengenakan orang lain, ini bisa membuat tiket kita sobek. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, surga memiliki 100 tingkatan. Jadi ada 100 tingkatan surga. Ya, ada tingkatan yang paling bawah, ada tingkatan yang ke 100. Tapi sekalipun surga itu ada 100 tingkatan, semuanya penuh dengan kenikmatan. Ya, surga itu sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada satupun tempat di surga yang tidak enak. Yang membedakan tingkatan ini apa? Yang membedakan tingkatan ini, ya sebetulnya bukan beda nikmatnya, tapi yang membedakan tingkatan ini adalah keimanannya tadi. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, iman Abu Bakar apabila ditimbang dengan iman semua manusia di dunia, masih lebih berat timbangannya iman Abu Bakar. Orang seperti ini ada di tingkatan yang ke-100 ini. Ya. Bedanya apa Pak? Bedanya orang yang ada di tingkatan atas bisa turun ke tingkatan bawah, tapi yang di tingkatan bawah tidak bisa naik ke atas. Hanya itu bedanya. Jadi kalau istrinya ada di tingkat 80, suaminya ada di tingkat 20. Kalau ingin ketemu, bilik istrinya yang turun ke bawah. Ya, suaminya tidak bisa naik ke atas. Kalau suaminya di tingkatan 70, istrinya di tingkatan 30. Maka ya, jika ingin ketemu, suaminya yang kita mau ingat dirinya Pak. Hanya itu yang membedakan tingkatan. Ya. Itulah pentingnya iman. Ya. Demikian Bapak Ibu. Ya, barangkali masih ada waktu untuk tanya jawab. Ya, mungkin ada pertanyaan yang ingin sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ada. Mangga Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau bahasanya bahasa gadget, untuk masuk ke HP itu ada password. Ya kalau dikatakan passwordnya masuk surga itu apa? Kalau dijawab la ilaha illallah itu 14. Makasih. Ya, bolehlah itu. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, passwordnya masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa Pak? Saya bisa katakan itu passwordnya masuk surga karena hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, man akhiru kalamihi qaulan la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, masuk surga dia. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi engke Pak, kudu sholat, nggak usah puasa, engke lamun maut la ilaha illallah. Ya, Bapak Ibu, kenapa dikatakan sakarot? Sakarot itu apa artinya? Mabuk. Jadi sakarot itu, kalau sakar itu mabuk, kalau sakarot itu mabuk berat. Ya, kenapa dikatakan mabuk berat? Karena hebatnya proses pemisahan antara ruh dari jasad. Pemisahan ruh dari jasad itu prosesnya begitu berat. Sampai orang itu dikatakan mabuk berat. Di saat mabuk berat, kira-kira Pak, apa yang diingat Pak? Bapak Ibu, apa yang diingat? Yang diingat adalah yang biasa dilakukan. Ya. Yang diingat adalah yang biasa dia ingat sehari-hari sebelum sakarat. Ya, yang diucapkannya juga mungkin yang biasa diucapkan. Jadi bisa jadi di saat sakaratul maut ada orang yang mengatakan apa? Ya, kata-kata yang biasa diucapkannya mungkin.
Mungkin di saat sakaratul maut ada orang sontoloyo, mungkin begitu ya. Ada orang kurang ajar, mungkin begitu. Atau mungkin nama binatang yang disebutnya. Ya. Jadi dia akan mengatakan apa yang biasa diucapkan. Makanya kenapa kita diperintah untuk sebanyak mungkin mengingat Allah, Pak. Di surah Al-Ahzab ayat 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ini untuk membiasakan. Itulah sebabnya kita diajari, Pak. Diajari zikir dalam setiap keadaan ya. Mau makan ada zikirnya, selesai makan ada zikirnya, mau tidur ada zikirnya, bangun tidur ada zikirnya, mau keluar rumah ada zikirnya, mau ke toilet ada zikirnya, keluar dari toilet ada zikirnya, mau ganti baju ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Kenapa? Supaya kita selalu mengingat Allah. Ya, ini penting. Dan disitulah akan membantu kita di saat proses sakaratul maut. Jadi kalau orang berharap nanti tidak usah sholat, tidak usah puasa, nanti aja kalau mau mati mengucapkan la ilaha illallah karena hadisnya tadi. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam tahyizul mayit ya, di dalam pemulasaraan jenazah, bukan jenazah, orang mau meninggal. Kita kan suka apa? Talqin ya. Ada orang mau meninggal talqin. Laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Bimbing orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana, Pak, cara membimbingnya? Ya, didekatkan ke telinga, kemudian diucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu, Pak. Caranya bukan begitu. Tapi kita bimbing dia. La ilaha illallah. Sudah diam. Dilihat bereaksi enggak? Lihat bibirnya mengikuti enggak? Atau mungkin dia mengangguk. Sudah. Kalau dia sudah merespon ya, mengikuti kalimat la ilaha illallah, sudah jangan dibimbing lagi. Supaya kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Ya. Jangan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan begitu. Dibimbing la ilaha illallah. Atau Bapak, Ibu ikuti saya, la ilaha illallah. Tunggu, dilihat responnya. Merespon enggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Kalau sudah merespon, sudah. Kecuali setelah itu dia bicara lagi, minta minum misalnya ya. Minta minum. Nah, dibimbing lagi. Supaya kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Kebanyakan begitu, Bu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Sekali aja kalau dia sudah merespon dengan anggukan mungkin ya, atau dengan gerakan bibir, sudah cukup itu. Ya. Itu, Pak. Jadi tidak bisa orang kalau tidak biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan tidak akan itu keluar saat sakaratul maut. Ya. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan Hitler ketika mau mati? Tahu nggak apa yang diucapkan Hitler? Mengucapkan nama kekasihnya. Eva, nama nanti Eva. Ya, Eva Braun namanya. Itu yang diucapkan Eva. Ya. Ada tetangga saya, ya, putrinya itu tinggal di Jakarta, waktu sakit dibawa pulang ke Cimahi, sampai meninggalnya di Cimahi. Ketika sakaratul maut, dibimbing itu, ya, oleh anak-anaknya supaya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawabannya? Budak katanya, budak. Ya, mungkin maksudnya apa? Berisik gitu ya, budak. Begitu Bapak-bapak Ibu. Ya. Nah itu Pak, jadi ini memang password ya, password untuk masuk surga. Masih ada ibu-ibu? Silakan satu lagi. Oh iya, Mbak Jana. Ya, tadi disebutkan bahwasanya hanya Nabi yang mendapat kesempatan
kesempatan untuk kasar ya, untuk melihat yang gaib ya. Nah, kita juga sering melihat atau mendengar bahwasanya ada orang yang mati curi. Nah, ketika dia mati curi kan dia sempat melihat hal yang gaib. Nah, apakah itu kebohongan atau satu nikmat yang diberikan oleh orang itu sehingga dia menjadi sadar dan kehidupan selanjutnya lebih baik dari sebelumnya? Ya. Bisa ada mungkin. Terima kasih. Ya, kita sering mendengar cerita ya, orang yang mati suri, kemudian di saat dia mati suri itu melihat ada lorong panjang gitu ya, ada taman indah, katanya begitu. Kemudian ia dibawa oleh seseorang masuk ke satu pintu yang di balik pintu itu ada tempat yang luas gitu. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya, apakah mati suri itu ada di dalam Islam, Pak? Nah, ini pertanyaannya. Apakah Islam mengenal mati suri? Tidak, Pak. Kematian itu hanya 2 kali. Ya, pertama mati sebelum kita lahir ke dunia. Yang kedua, mati setelah kita menjalani hidup di dunia. Di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum." Jadi hanya 2 kali. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Padahal dulu kalian mati. Mati di sini artinya sebelum lahir ke dunia. Ya, tsumma ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian setelah hidup di dunia. Setelah itu tidak ada mati lagi. Sebenarnya manusia itu diciptakan abadi, Pak. Ruh ini diciptakan abadi. Ya, hanya dia melewati beberapa fase. Atau di surah yang ke-40, surah Ghafir, Allah berfirman, "Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujum min sabil." Ya Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Ya, jadi kematian pertama sebelum lahir, kematian kedua setelah dia menjalani hidup di dunia. Nah, jadi tidak ada mati suri itu. Lalu apa yang disebut dengan mati suri? Nah, boleh jadi dia dalam posisi tidak sadar. Ya, tidak sadar baik karena pingsan ataupun karena hal yang lain. Dan di saat seseorang tidak sadar, maka kondisinya sama seperti dia sedang tidur. Itu. Jadi di saat sedang tidak sadar sama seperti dia tidur. Dan ketika orang sedang tidur, Bapak Ibu, maka jiwanya berada di dalam genggaman Allah. Ya, di surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha." Allah akan menggenggam orang yang sedang tidur. Allah akan menggenggam jiwa orang yang mati dan jiwa orang yang tidur. Ya. Hanya bedanya kalau orang-orang yang tidur jiwanya dikembalikan kepada dia di saat bangun, sedangkan orang yang mati jiwanya ditahan dalam genggaman Allah. Makanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah di surga ada tidur?" Pak, di surga ada tidur? Tidur itu nikmat bukan, Pak? Nikmat. Di surga ada tidur nggak? Ada, Bu? Tidak ada. Rasulullah mengatakan di surga tidak ada tidur. Kenapa? Karena tidur itu sama dengan mati. Ya, makanya di surga tidak ada mati, otomatis juga tidak ada tidur. Kalau di surga ada tidur, Pak, maka orang tidak bisa menikmati semua fasilitas surga. Masuk surga ngan sarewe. Tidak ada tidur di surga. Ya. Gitu, Pak. Ya. Jadi boleh jadi apa yang dia alami selama mati suri itu seperti mimpi orang yang sedang tidur. Itu, Pak. Mungkin itu halusinasi. Ya. Karena tidak ada orang yang sudah mati lalu hidup kembali. Ya, tidak ada. Ya, di dalam hadis, kalau saja orang-orang yang mati itu atau kalau saja kerabat-kerabatmu yang sudah mati itu bisa kembali ke dunia, pasti dia akan terus-menerus mengingatkan kamu akan kejadian di sana. Ya,
kalau saja gitu ya. Gitu Pak. Masih ada Bapak Ibu? Baik, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah. Dan Ibu ini nggak seimbang. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, boleh sudah menunggu. Kalau gitu kita tutup dengan doa Pak ya. Ya, silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.